mungkin hanya 1-2 orang seperti Marcelino dan Ronaldo. Mungkin banyak juga yang di bawahnya dimainkan di tim A, tiba-tiba jelek, dimarahin seniornya. Siapa senior yang suka ngomelin gitu? Ya ada juga, cuma banyak juga yang positif sih Bang Valen. Abang yang mancing-mancing. Selamat tahun baru 2023. Waduh, sudah masuk di tahun yang baru. Potsi masih berada di dalam tatanan susunan acara-acara yang ada di City Today News. Tapi hari ini karena spesial di tahun baru, maka tamunya juga spesial. Spesial buat siapa? Spesial buat bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini memiliki cerita-cerita yang sangat membanggakan, tapi juga kadang cukup menyedihkan bagi dunia olahraga, khususnya sepak bola. Baru beberapa minggu yang lalu kita sudah menyaksikan bagaimana tuan rumah Qatar mampu memutarbalikkan apa yang disampaikan oleh banyak yang meragukan mereka menjadi tuan rumah yang sangat luar biasa. Dan begitu pun dengan sang juara, King Messi, Famos Argentina, yang akhirnya berhasil menjadi juara. Bagaimana dengan Indonesia? Kapan waktunya? Baik sebagai tuan rumah yang sukses ataupun sebagai timnas yang sukses. Kita sudah bersama dengan dua orang yang sangat dikenal di dunia sepak bola Indonesia. Ada Coach Bima Sakti Ya Bang dan ada Valen. Coach Marcus Harrison. Halo Bang. Apa kabar? Sehat. Selamat tahun baru. Terima kasih Bang Valen. Selamat tahun baru. Luar Sama-sama. biasa 2022. Bagaimana untuk dua coach berdua ini tahun 2022 seperti apa? Yang pasti tahun 2022 ini banyak sekali ya suka dukanya ya, terutama perjalanan karir kita sebagai pelatih Ya. memegang tim nasional U16 ya. Dan kita bersyukur di bulan Agustus kemarin kita bisa juara Piala AFF U16. Amin. Itu ada suka membanggakan ya. Dan juga Mas Bima terharu kayaknya. Ya pasti banget ya Bang Valen ya, karena kan kita udah lama juga setelah Coach Fahri ya 2018 ya. Itu juara di Sidoarjo dan kita juga bisa mengulangi juara di Sleman ya, di Maguwo, dan tepat juga di hari ulang tahun kita ke-77 bangsa Indonesia. Coach Marcus gimana 2022? Oke, aman. Aman. Ya, yang pasti di 2022 ini ya sepertinya ya itu tadi banyak asam garam yang ya suka duka yang kita lalui, ada senang, ada sedih juga kan. Kita juara, habis itu kita nggak lolos ya, tapi itulah sepak bola ya. Ya mudah-mudahan berharap nanti di 2023 bisa lebih baik lagi lah timnasnya. Ya. Tapi kan gak lolosnya juga membanggakan ya. Jadi kita juga bersyukur punya dua pelatih muda seperti Coach Bima dan juga Coach Marcus dalam usia sebagai pelatih muda. Maksudnya kalau yang usia sebenarnya sih mungkin udah cukup senior ya. Ya. Kalau dibandingin sama Ya kita masih belajar ya Bang Valen Benar. ya. Makanya kita juga di 16 ini kita bisa banyak dapat ilmu lah bagaimana. Tapi perekrutan akhirnya menjadi tim Mas Bima tuh bagaimana tuh ceritanya? Wah panjang Bang Valen. Kan Kita- ada Coach Marcus, iya. ada Coach Indrianto, Iya, ada Coach Firman, Firman, ada Coach Gilang. ada Coach Gilang yang waktu Nah, itu jadi juga kita ketemu ya. betul, kita bagi tugas Bang Valen 2021 tuh bulan April kita kumpul, kita meeting bersama PSSI ya. PSSI menugaskan kita keliling di 34 Asprof. Oke. Ya, jadi kita bikin tugas ya kan, lalu dibikin zona gitu. Jadi kalau yang di Indonesia Timur itu ngumpulnya di Makassar, mereka seluruh Asprop bertandingnya di Makassar, di Palu, di Ambon. Kemudian yang Sumatera nanti di Medan. Coach Marcus ini sempat tugas juga ke Aceh. Gitu. Saya ke Pontianak, Coach Gilang ke Palembang, ya, Jogja. Jadi kita keliling Bang Valen, kita kumpulkan data-data mereka, kita seleksi di bulan Mei 2021. Itu ada 159 pemain. Kita waktu itu ada waktu PSSI memberikan waktu buat kita 10 hari.
Jadi kita bikin 2 hari kita seleksi mereka. Berarti bagi tugas. Bagi tugas. Bagi tugas. Jadi Bagi tugas. dipercaya nih zona sini Coach Ya, Markus, Markus. Saya Aceh Medan. Aceh Medan, Coach Ya. Indri. Coach Indri, Wah, tapi kalau Ambon, Coach Indri Ambon. Coach Indri jadi Ambon dia. Ambon Maluku. sama ini Maluku ke Lah yang di Ambon, Jawa ke Tengah? Jawa Tengah waktu itu Coach Firman. Oh. Coach Firman, kemudian Masing-masing bawa berapa orang? ya Nggak pokoknya ini nggak tentu. Ada Kita yang- lihat mana yang mana yang bagus. bagus. Ya, dan saya langsung sampaikan ke mereka, kita harus fair, nggak boleh ada. Nah itu, saya mau nanya, ada nggak apa orang tua atau apa berusaha Oh, banyak, banyak, berusaha banyak, buat banyak. coach dulu, kan dulu kan, makanya Iya. apalagi misalnya di Medan, mana kawan ini, Banyak sekali Bang Valen. Ada Banyak cara sekali. gitu, Banyak itu. langsung ke pelatih atau lewat mana sana sini? Ya langsung pelatih, lewat juga pelatih. Biasanya ngomong apa tuh Mas? Ya Ini gua biasanya, penasaran. ya biasanya nyampaikan ke kita, Coach Bima ini ada pemain bagus ini. Yang penting kita lihat dulu. Oke. Kalau hanya omongan bagus di mulut kan nggak bisa. Kita harus lihat dulu gimana mainnya, memang bener-bener bagus nggak di pertandingan. Kemudian kita dalami juga attitude-nya bagus apa enggak. Gitu. Yang paling penting sebenarnya dia apa ya, standarisasinya pas gitu. Tingginya juga yang kita sesuai posisinya. Makanya sekarang banyak yang tinggi-tinggi ya. Ya kita utamakan itu dulu Bang Si Valen. siapa Zaki ya tinggi. Jaki tinggi, Sultan Jaki, kemudian Arkan Kakak juga tinggi. Kakak Rata-rata depan, tinggi. Kakak tuh anaknya striker kan? Iya, Purwanto ya. Wanto ya. Purwanto ya. Jadi banyak Bang Valen godaannya ya untuk yang mau nama titip gitu. Ah, ada ada, juga ada gitu. emang ya? Ada gitu. Tapi kita nggak mau lah. Kalau memang bagus ya kita ini anaknya Purwanto juga, kakak itu juga pernah tercoret. Jadi dia waktu itu datang dari Asprof Jatim. Jatim. Ya, Asprof Jatim. Kita seleksi. Ternyata nggak bagus, kita lepas. Nggak ada Sempat urusan sama dilepas. bapaknya. Bapaknya teman kita, tapi kalau nggak bagus, ternyata dia diambil sama elit pro-nya Bayangkara. Kita lihat, kok Jadi bagus. progres bagus, termasuk salah satu top skor di EPA tahun 2021. Ya, kita panggil, kasih kesempatan, tambah bagus. Striker- Iqbal kapten, Oh, iya, Bang Valen. Iqbal Iqbal Bandung, coret Bandung. juga. Iya Bandung pernah kecoret itu. Gitu. Banyak yang pernah kecoret balik lagi. Karena saya, Karena dilihat lagi. iya, karena kita selalu Bukan pantau. bukan karena ditelepon seseorang. Oh, enggak, Panggil enggak lagi ada. coba lihat tuh Enggak udah ada. bagus tuh sekarang. Nggak ada Bang Valen, nggak ada. Kalau Mas Bima sih saya percaya tuh. Nggak ada. Kalau Nggak ada Coach pemain. Markus itu waktu itu digoda-godain juga nggak? Banyak mah. Hah? Banyak. Apalagi So- kalau apalagi Coach Markus kan cara godanya banyak itu pasti Iya. godain Coach Markus. Kan ini seleksi Asprov Iya, kan banyak itu, Iya. apalagi Aceh Medan kan gabung tuh Ah. di Aceh. Jadi ada sampai 100 lebih sampai 200 lah. Saya duduk di VIP kan sambil ngelihat ya pemain-pemain yang bagus. Iya. Kadang-kadang di belakang kan, "Kus. Bang. Anak abang itu," katanya. Mana? Aku bilang, "Itu striker," katanya. "Pantau-pantau lah. Kalau bagus ku pantau, kalau nggak bagus ngapain ku pantau," gue bilang. Ya biasalah gitu-gitu Iya, kan Bang. banyak. Lah kenapa Mas Bim tapi bisa percaya sama Coach Markus, Coach Indri, Coach Firman bisa segitunya seperti Mas Bim? Kalau Ya, Mas Bim begitu, semua pemain bola juga ngertiin. Ya, Percaya, sekarang- Mas Bim pasti begitu. Sekarang gini aja Kalau yang Bang lain Valen. belum tentu, Coach Ya. Indri apalagi. Coach Indri. Iya. Sekarang kan kita kadang hanya ngomong ya Bang Valennya. Wah ini kita dapat dengar dari temen atau siapa saja. Oh ini jangan merubah orang lain. Kita rubah diri kita sendiri. Mantap. Sendiri dulu gitu. Karena kita jadi contoh dulu. Akhirnya saya sampaikan mereka. Kita jaga integritas kita. Pelatih pinter, pelatih hebat banyak. Ya kan. Kalau kita dibilang masyarakat, penonton, wah Coach Bima melatihnya monoton. Metode latihan juga nggak bagus. Nggak apa-apa, besok-besok kita masih bisa belajar Bang Valen. Benar, Ya tapi kan? Tapi kalau masalah integritas, kejujuran itu kan sulit. siapa yang ngomong begitu Mas Bim? Bang Valen Yang kan, bilang monoton itu siapa? ya banyak sih, maksudnya Bang Valen kan bilang yang penting jujur. Oh, ya iya. kan? Seperti gelas ini kan kita pernah cerita Bang Valen. Iya. Ini kan gelas bagus banget kan. Kalau dia pecah, biar dilem pakai lem setan, lem lem apa ya. Gak akan baik lagi gitu. Tapi banyak juga Bang Valen, memang orang tua ya di sini juga. Mungkin ini kita harus edukasi ya. Orang tua Itu- murid-murid ini kan. Iya, orang tua saya pikir pemain muda ini betul kan. ya. Saya pikir ini semua yang dihadapi. Lebih apa ya? Lebih berambisi ya. Iya gitu Bang Valen, karena yang ini kita juga kasihan ya pelatih-pelatih di SSB, akademi, mereka kadang terlalu diintervensi sama orang tua yang mungkin punya kemampuan, kemudian dia punya uang. Nah ini kadang-kadang Ini SSB ini saya yang iya, kasih nah bolanya. gitu, nggak boleh. Rumputnya saya tuh. Ya. Saya yang bikin lapangannya Bener. repot kan gitu. Ada ya? Ada Banyak, juga banyak. gitu Bang Valen. Kalau Banyak. bisa jangan gitu. Dan itu kalau menurut saya itu mencoreng anaknya juga gitu. Artinya kita wah ini anaknya ini bahaya kalau kita paksakan, karena pernah di timnas kita
kita pulangkan karena sakit ya Bang Valen ya. Sakitnya apalagi di dalam kan. Saya nggak mau, waktu itu tinggal seminggu lagi kita Piala AFF U16. Saya pulangkan, orang tuanya komplain, terutama ke dokter kami, tim. Hampir 1 jam telepon, sampai panas teleponnya. Saya bilang kasih nomor telepon saya, ke saya. Saya bilang, akhirnya telepon saya. Saya bilang, Pak, Bu, saya terus terang sayang dengan anak Bapak sama Ibu. Saya nggak mau paksakan. Ibu harus tahu kita seminggu lagi kita mau main, kita harus cari pemain yang siap untuk tempur, yang berperang. Kalau ada apa-apa dengan anak Ibu, nanti yang rugi siapa? Saya bilang gitu. Kesehatan lebih penting daripada sepak bola, Bu. Tapi nggak gampang U16 ini gampang ngambekan sih nggak? Apa Mas? Paling sulitnya apa apa moodnya atau apa yang paling sulit buat para pelatih kalau ngelatih anak ini U16? sih Bang, mereka Karena Mas kan Bim pernah juga yang senior kan? pernah juga. Ya kan? Yang pasti beda tuh Bang ya. Karena mereka kan masa-masa masih perlu bimbingan orang tua, perlu perlu dekat dengan orang tua. Saya pernah ke rumah, saya juga bikin program Bang Valen. Saya pernah datang ke rumah pemain-pemain itu tanpa sepengetahuan orang tua. Oke. Jadi saya nggak janjian malam, saya Pak, Bu, saya besok mau datang. Kasihan orang tuanya nanti direpotin gitu kan, yang nggak ada diada-adain gitu. Saya pernah datang ke rumahnya salah satu pemain kita yang Yokil yang sekarang Marcelino ya. Dulu pernah 2019, 2020 waktu itu saya datang ke rumahnya. Itu ternyata Marcelino masih senang dikelonin sama orang tuanya. Tidurnya masih sama orang tuanya. Gitu. Iya, mohon maaf nih Marcelino. Jadi masih begitu dekatnya. Iya, makannya kadang masih disuapin. Cuma makannya udah bagus gitu. Coach Bima terima kasih. Marcelino sekarang nggak makan gurami goreng lagi. Bilangnya nggak boleh dimarahin Coach Bima. Makannya sekarang harus di steam, beli alat steam. Itu Bang Valen. Jadi mereka masih butuh lah pendamping orang tua. Oleh sebab itu kita di tim nasional jadi pengganti sebagai orang tua mereka. Pas manggil tuh kadang-kadang kita candain, kita ajak ngobrol. Kalau sudah ngobrol masalah orang tua pasti nangis. Pasti nangis Bang Valen. Karena ya kangen kan orang tua kan, kita kadang TC. Ada nggak yang malah dia untung saya di sini Mas Bim. Ya banyak juga saya malas sih. ketemu sama orang tua. Enggak juga Bang Valen. Mungkin orang tua yang seneng gitu karena berkurang biaya hidup ya kan. Karena anak-anak segitu makannya Bang Valen, ya kan masa pertumbuhan kan. Pokoknya yang penting habis dan ingat juga teman-teman yang di belakang. Makannya udah kayak gunung sudah tinggi. Iya. Luar biasa. Ya karena berkurang lah itu. Orang tua kalau anaknya berangkat kan di mana? Seneng banget itu. Iya. Lumayan bulanan berkurang. Makannya beli beras jadi berkurang itu. Terus kalau ditanya itu sama Mas Bim itu di timnas. Kan bangga banget ya. Itu Mas Bim nih dari mana bisa dapet model seperti itu ya? Kan ini kan akhirnya banyak di berita. Waktu itu di tempat kita juga di Jebret Media kan sempatnya kita wawancaranya sama Coach Indri juga kan. Bagaimana pola pelatihannya Mas Bima gitu. Bukan cuman sekedar tactical. Tapi tadi masalah makanan. Kemudian masalah ibadah. Masing-masing agama boleh berbeda tapi masing-masing menjalankan ibadahnya sendiri. Terus cara tim talknya katanya di tim nih Mas Bima kayak Pep Guardiola, motivator gitu kan. Ini kurikulumnya bikin sendiri atau karena dulu dari tempat kursusnya memang udah seperti itu atau akhirnya bagaimana bisa nemu formula itu? Ya kita pernah diskusi kan Bang, diskusi dengan semua pelatih, kemudian kita kumpulkan pengalaman mereka selama berkarir sebagai pelatih, sebagai pemain dan sebagai pelatih. Walaupun sebagai pelatihnya juga masanya masih pendek ya pengalamannya, tapi sebagai pemain ya apa yang kita rasakan saya pikir itu sama yang dirasakan orang. Kalau kita dimanusiakan pasti mereka senang. Selain itu kita juga belajar dari, saya sempat 1 tahun 9 bulan dengan Coach Luis Milla, kemudian dengan Coach Sintayong juga kita ambil positif dari mereka. Apa nih Coach Sintayong suka bercanda, disiplin. Coach Luis pendekatannya sering ngambilin makan, ayo pemain dia. Itu Coach Luis. Iya Coach Luis. Jadi wah ini kok bagus ya. Dia lebih ke perorangan gitu. Kalau Coach STY? Coach STY tegas, kan bercanda kan, banyak bercanda. Ya, pendekatannya beda-beda, tapi positifnya selalu banyak lah. Gitu. Jadi kita tiru gitu. Coach Luis dapat, mohon maaf ya Bang, dapat bonus. Bima, bonus kumpulin. Tolong kasih ke official buat beli oleh-oleh mereka. Itu Coach Luis kalau mau latihan Bang Valen itu sepatu sudah ada siap semua karena official itu merasa dihargai. Luis Milla. Iya, termasuk pemain. Gitu. Boleh kritik latihan, permainan, tapi jangan kritik pemain. Itu marah banget ya. Gitu. Sintayong juga gitu. Beda lagi pendekatan pemainnya. Disiplin keras. Jadi
bagaimana supaya pemain itu nggak cengeng. Kalau Iya. coach STY. Coach STY. Sakit-sakit sedikit, kalau masih selama nggak ACL masih bisa latihan. Latihan. Iya, Lanjut. Lanjut lari lagi. gitu. Kan kami pernah bareng kan. Gitu. Ya mudah-mudahan yang positif-positif itu bisa jadi kekuatan lah buat timnas ke depannya. Iya. Tapi itu kan sekarang sebagai pelatih, tapi sebelumnya kan juga sebagai ya pemain-pemain. Ya. Dan sekarang kita dalam masa pertandingan di AFF juga, Ya. di AFF juga, dan kemudian nanti kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia ya, Piala U20 Dunia ya. U20. Qatar kan kemarin itu secara penyelenggaraan sukses, Ya. tapi ternyata sebagai tim masih belum beruntung. Ya. Karena satu-satunya tim yang belum bisa meraih kemenangan di grup sebagai tuan rumah. Tuan rumah, Kalau ya. di negara lain tuan rumah minimal ada hasil seri lah. Ya. Kemarin dia ini terus. Kemudian juga padahal mereka menjuarai Piala Asia Qatar Asia, ini. betul. Kemudian juga prestasi klubnya kemarin juga di Champions Asia bagus gitu. Tapi ternyata tidak begitu di timnas. Melihat anak-anak U20 sekarang. Ya. Nanti di Piala Dunia U20 di mana kita jadi tuan rumah sehingga kita lolos gitu ya. Mas Bima dan Coach Markus melihat bagaimana anak-anak kita U20 ini? 20 dulu nih ya. Ya. AFF belum nih ya. Nanti Oke, ya, 20. Saya pikir ini tantangan ya Bang Valen ya sebagai penyelenggara karena ini pertama juga buat kita Piala Dunia U20 dan pasti kacamata dunia tertuju ke Indonesia. Itu yang paling penting sebagai tuan rumah dan yang tidak kalah penting lagi sebagai peserta. Dan pengalaman kami, nah kemarin saya sama Coach Markus dapat tugas dari Coach Sintayong Oke. mengawal pemain U19 main di Toulon, Perancis. Oh iya yang di Perancis. Iya, di situ kita satu grup dengan Venezuela, Ghana, dan Meksiko. Nah itu kita bisa ngukur sebenarnya Bang Valen. Oke. Ya di sana kita ya memang harus perlu kerja keras lagi ya. Setelah melihat dari Melihat. tiga negara ini. Iya, kita lihat tren sepak bola sekarang memang luar biasa. Ngeri ya. Wah, ngeri banget. Makanya kita harus persiapkan dengan baik timnas U20 nanti. Ya itu baru Venezuela ya kan. Belum lagi nanti Argentina. Yang juara kan Perancis kemarin. Perancis. Ya, finalnya sama Venezuela. Kita waktu itu kalah 1-0 aja kita sama 1-0 Venezuela. Lalu Venezuela. Iya. Cantik- Bisa. Cantik-cantik tuh kalau yang udah gede. Oh gitu. Ini bola atau Sorry. Ngelihat Coach Markus tiba-tiba gue ingetnya cantik-cantik. Bang Valen Sorry Mas. iya, sorry. Bang Valen habis nonton Piala Dunia kemarin jadinya. Sorry. Iya. Sorry. Lihat hidung mancung Venezuela sana. Venezuela aja Biar nggak tegang, biar nggak iya, tegang. Venezuela aja satu aja. Kalah 1. Kalah 1-0. Ghana kita menang 1-0. Menang 1-0. Kemudian Meksiko, lawan Meksiko. Meksiko kita kalah 1-0 juga ikut. Iya. Nah, tapi artinya masih apa ya? Masih Ternyata kita bisa. Bisa. Yang penting harus persiapkan dengan baik. Kemudian kita sebagai tuan rumah kita tunjukkan lah bahwasanya kita jadi peserta yang bukan sukses sebagai penyelenggara aja. tapi juga sukses sebagai peserta. Dan tentunya bisa menang, bisa draw. Yang penting bisa berprestasi lah Bang Valen. Benar. Ngelihat kemarin di Tulung ya. Tolong. Coach Markus ikut juga kan? Ikut. Gimana? Makanya Kemana? ya berharap jangan seperti Qatar lagi ya. Ah, iya, ya itu harapan Ya kita. makanya itu Tentu. tadi bilang Coach Bima harus kerja keras. Memang di sana mereka usia-usia yang segitu, waduh mainnya udah seperti senior mainnya mereka. Makanya tim Indonesia yang 20 ini memang harus sangat kerja keras lagi. Apa sih yang seperti seniornya itu apa? Secara organisasi permainannya, fisiknya, Iya. tactical adaptasinya, lo bahasa gue Iya. jadi sok-sok Bahasa- apa? Ya Biasa semua pelatih, pokoknya ya 11-12 udah kayak pemain seniornya. Oh gitu. Iya. Sampai segitunya ya? Iya. Iya, fisiknya Bang Valen, kemudian taktikalnya. Lalu prinsip-prinsip mereka cara individu, cara grup maupun tim itu mereka udah mengerti gitu. Taktikal semua. Main 4-4-2 gimana caranya mereka. Nanti di pertengahan pertandingan mereka rubah jadi 3-5-2. Mengerti semua pemainnya. Karena itu yang paling penting kan Bang Valen. Iya. Pemain mengerti apa filosofi pelatihnya gitu. Dan Sementara kalau kita masih perlu benar-benar dalam waktu beberapa bulan ya. ya, Yang paling menurut Coach Markus sama Coach Bima harus diimprove tuh apanya? Kan nggak mungkin semua ya dalam waktu sekian singkat, tapi yang paling harus dikejar apanya? yang paling penting ya mental ya Bang Valen. Mental ya kan, karena kan pasti tekanan berat nanti kan. Nah kita bisa tetap tetap dengan Ini yang berangkat yang konsentrasi. kemarin itu. Iya rata-rata Iya. Dia ikut yang U20 ya itu Marcelino, berarti. kemudian si Ferrari, ya itu pemain-pemainnya.
Marcelino salah satu wonderkid katanya kan 60 Iya. dari ini di dunia gitu. Tapi Iya. kadang kita banyak kemudian setelah dia lanjut tenggelam kalau dibandingkan dengan pemain dunia lain. Iya. Kita lihat contoh pemain Korea kemarin kan, itu kan Iya, pemain yang zaman bertanding Evan Dimas bersama ya. dengan Evan Dimas. Akhirnya kan dilihat ini sekarang lihat ini begini. Iya. Itu apa yang membuat seperti itu Mas Bim? Kok kita nggak bisa juga punya cerita begitu ya? Ini pengalaman dan pandangan saya Bang ya. Tapi Iya. kan Kan saya sebagai nggak- pemain juga, Ah, sebagai pemain juga. Dan saya Karena pikir Marcelino beban dia besar loh, karena Iya, udah mulai benar. dijuluki Iya, juga gitu. ini pandangan saya, kacamata saya, tapi mungkin juga bisa benar bisa salah. Tapi juga ada juga faktor X lainnya. Oke. Dan ini salah satunya. Mungkin masalah kompetisi ya Bang Valen ya. Kalau saya kemudian pemberitaan media yang ya teman-teman Bombastis. media jangan terlalu berlebihan lah, karena memang sekarang media sosial ini udah. Saya kemarin Bang Valen kalau setiap uji coba atau latihan gitu, tolonglah orang tua kalian atau apa jangan berlebihan. Kadang-kadang mohon maaf teman-teman media dia video misalnya gitu kan, ini contoh misalnya Ronaldo, padahal baru seleksi nih kan Ronaldo, nanti besok udah ada di YouTube tuh Oh, jadi Ronaldonya konten. Indonesia gitu, padahal masih baru belajar gitu. Ronaldonya Jangan Indonesia. kalau pemainnya nggak siap kasihan Bang Valen. Iya, kasihan. Makanya kalau bisa biasa-biasa aja. Dan satu mungkin kompetisi Bang Valen ya. Kalau pengalaman saya waktu saya di Swedia gitu, saya pikir ini di Swedia loh ya. Saya pikir kalau di Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Beda lagi. Inggris ya kurang lebih hampir sama gitu loh Bang Valen. Cara mereka. Jadi kami tim A Helsingborg, ada tim B-nya, ada tim C-nya, ada tim D-nya Buset. gitu. Ini ada kompetisinya semua. Jadi tim A main mereka hari Sabtu. Tim C juga hari Sabtu main. Tim B-nya ini hari Minggu. Nah ini gunanya buat pemain-pemain yang di tim A ini yang nggak main di sini. Gitu. Termasuk pemain yang baru naik ini mereka nggak main di sini. Tetap main semua. Tetap pokoknya. main gitu. Jadi mereka ada kompetisinya setiap minggu gitu. Jadi yang pemain baru sembuh cedera udah main di tim B gitu. Waktu itu ada pemain kami Ronald Nilsson baru sembuh, pemain Piala Dunia 94 nih Swedia. Dia waktu itu sembuh sakit, dia nggak main di tim A. Nggak ada tuh istilah gue coba-coba dulu lah, gue lihat-lihat dulu lah, Oh, nggak menit bisa. kemudian nggak bisa, harus 100%. Itu untuk menjaga kualitas kompetisi juga. Jadi dia tim B-nya nih ada main juga Bang. Dan kami 3-4 pemain dari tim C ikut latihan di tim A. Di tim D ini ada yang bagus, Naik. latihan di tim C. Jadi selalu Jenjang. berkesinambungan, berjenjang. Dan nggak ada yang pemain, kan kasihan Bang Valen. Mungkin hanya 1-2 orang seperti Marcelino dan Ronaldo. Mungkin banyak juga yang di bawahnya dimainkan di tim A, tiba-tiba jelek. Dimarahin seniornya, umpamanya. Ya. Tambah drop. Drop. Gitu. Pertama main setengah babak, besoknya hanya 15 menit, besoknya 10 menit, besoknya nggak dapat kesempatan. Hilang nih. Gitu. Dia nggak main sehari aja itu Bang Valen, itu perlu adaptasi lagi untuk pertandingan berikutnya. Kalau dia nggak ada kompetisi lagi setelah dia pertandingan hari Minggu, ya dia akan drop, turun. Drop. Siapa Ya, paling dia berpikir, wah kemarin nggak dimainin, udahlah, aku latihannya pun nyantai-nyantai aja lah, males lah gitu. nggak dimainin dipasang, juga, gitu. Iya, gitu. Bang Valen. Sementara Dan kalau di sana tetap ada latihan. jalurnya untuk Jalur, akhirnya iya. tetap main. Iya, Siapa senior yang suka ngomelin gitu? ya ada juga, cuma banyak juga yang positif sih Bang Valen. Abang, Iya. abang yang mancing-mancing, Saya cuma- mancing-mancing biar keruh. Lo bukan, kalau di tim saya biasanya saya yang begitu. Senior Itu kan lain, fun belum game. main. Makanya Kalau fun game mah itu Makanya saya itu nanya. bukan pemain bola Bang Valen, anggota dewan semua tuh. Iya benar-benar. Iya. Ada anggota Main dewan. bolanya maunya di kaki Iya, terus, ya dikasih kan terus. dikasih bola darah marah, wow, uratnya keluar ya. Iya kan, Iya kan. Jadi dua faktor itu kalau menurut Mas Bim. Kalau menurut saya. Coach Markus ada juga nggak? Kenapa akhirnya Evan Dimas teman-teman nggak bisa sampai levelnya si pemain yang sekarang main di Liga Inggris, pemain Korea ini yang sekarang akhirnya malah jadi pemain-pemain di Eropa gitu? Sama. Sama, yang penting kompetisinya aja gitu. Iya, Bang. Kompetisi usia muda nih kan. Sekarang kan kompetisi usia muda walaupun udah jalan Elite Pro kan, tapi masih ada, ya ada bagus, ada yang nggak bagusnya Iya. kan. Mungkin juga. sekarang Bang Valen mungkin masalah geografis ya. Itu yang sulit. Jauh ya. Iya. Mungkin kalau saya kemarin di Swedia tuh nggak harus tim Helsingborg lawannya Gothenburg, lawannya Malmo, enggak. Kami lawan tim yang dia bikin regional gitu loh Bang Valen. Lokal-lokal situ. Gitu. Bukan harus di Yang penting tim ada A-nya. terus main. Iya.
gitu, nggak harus di Berarti hanya. untuk sampai level kemarin Emilio Martinez Wah itu ngeri ya. berjenjang Bang Valen. Dan pasti mereka punya kompetisi yang berkesinambungan. Kayak kami dulu di Primavera kan, kami ada Primavera, Baretti, gitu. Sampai segitunya berarti sepak bola ini ya. Iya. Kalau di luar negeri itu udah Iya. dipikirkannya gitu Betul. untuk sampai Kalau- pemain-pemainnya kalau kemarin iya, Prancis Bang lawan Valen. Argentina ya kayak manusia biasa aja sebenarnya. Tapi proses yang mereka lalui Prosesnya, berarti Iya. ngeri banget Memang ya kembali lagi masalah karena kita terlalu luas negara kita, masalah biaya juga nggak mungkin kan Bang Valen. Liga 1 ada 18 tim, mereka waduh jauh mainnya. Misalnya masih ada Persipura mainnya Iya. ke Persiraja, kan jauh banget, biayanya udah berapa. Jadi gitu kan. jadi memang kadang diperlukan dong memang apa dengan kita belum bisa sampai ke situ Iya, coba perlu bantuan naturalisasi gitu. naturalisasi saya pikir sah-sah aja. Cuma kan memang naturalisasi yang benar-benar kontribusinya besar buat timnas gitu kan Bang Valen. Yang penting kalau 16 kalau bisa jangan ya kan. Masih Itu karena kan usia terlalu masih di Iya, bawah ya. Masa kita perlu ini Ya, dulu. kalau senior saya pikir Ya, selama ketika masalah, itu kalau senior. untuk kepentingan timnas, untuk prestasi timnas sah-sah saja dan itu hak semua manusia ya. Cuma yang penting jangan terlalu banyak juga kan Bang Valen. Kalau terlalu banyak kapan kesempatannya pemain-pemain yang Indonesia? sudah dari 16 Iya, ini. di kompetisi kita ada kompetisi, ada pembinaan usia muda. Tapi kira-kira sampai di level mana yang menurut Coach Markus dan juga Coach Bima ini level yang ya kalau memang di level usia segitu bolehlah kalau memang kita perlu banget pemain di posisi itu dan kita yakin sama pemain itu untuk dinaturalisasi. Ya senior ya Bang Valen ya. Berarti Kemudian senior ya. sama Piala Dunia ini saya pikir ini kan Coach Sintayong mungkin ya berharap ini Prestasi. prestasi ya karena memang apa ya perlu instan ya kan. Tapi kita tidak boleh lupa juga kita harus persiapan kompetisi kita dengan baik, pembinaan kita dengan baik juga gitu. Masa harus naturalisasi terus gitu kan? Gitu Bang. Harus malah dipikirkan tadi bagaimana bisa bikin pola jenjang seperti Iya. itu ya. Nah kalau Coach Markus pasti nggak setuju kan naturalisasi? Setuju, kalau yang Oh, senior setuju. setuju. Iya. 16 Aku mewakili netizen aja. Iya. Karena Iya. kemarin sempat kita mau ke AFF Thailand 2019. Itu kan digemborkan juga di sosial media tuh U16 tuh ada seorang pemain dari Belanda turunan Indonesia itu. Sekarang udah almarhum. Itu waktu kita 2019 itu pas mau berangkat AFF tuh wah banyak juga masalahnya Kut ya. Iya. Dikaitkan buat 16 tuh harus naturalisasi. Karena kita sebelum berangkat tuh kita kalau uji coba sama lokal gitu. Sama tim elit pro lokal, kita kalah 3-0. Kita mau berangkat lah nih ke AFF. Nah, itu udah disangkut pautkan dengan naturalisasi yang U16 gitu. Dan itu sih saya setuju sih kalau 16 harusnya yang kita benar-benar lah karena Ya. di luar pun kan U16 U18 tuh belum prestasi sebenarnya. Ya, Bang. Mereka Jadi masih kalau dalam binaan. proses betul binaan kalau kan. ya jadi kita bina bener-bener kita Proses belajar di pembinaan. Indonesia, akademinya, SSB. Mereka juga yang sudah di luar yang beruntung dapat kesempatan berlatih di luar, mereka belajar dengan baik. Nanti ketemunya nanti di senior nggak apa-apa Bang. Tapi kalau mereka di 16 dikasih kesempatan, kasihan ya anak-anak yang di SSB, mereka ada yang harus bayar. dan impian jutaan anak-anak Iya, SSB gitu, Mas. yang berusaha bisa dapat ke situ Betul. dong. Ya, karena waktu saya sempat komunikasi dengan yang disampaikan Coach Markus tadi, Ya. kan sempat chat-chat dengan admin kami kan, coba hubungilah ini. Ternyata si yang bersangkutan nggak mau bikin paspor Indonesia. Lah gimana mau main AFF kalau nggak bikin paspor? Macam mana pula kawan ini? Iya, ada chatnya Ada sama sih. saya. No Iya kan? geser kan namanya. Nggak mau dia bikin Iya, paspor Indonesia, maunya tetap paspor ini gitu. Tapi mau main. Mau di Iya. sulit Kayak nggak bisa. pemain bayaran doang ya. Tapi awalnya kan pas zaman lu ya naturalisasi ya. Iya, Pas Pasmin udah kan ya? 2010. 2010. Yang Zaman saya belum ada. Loko ya? Iya, Ya, Gonzales Loko, sama Irfan Bahdim. Oh iya Pak Gonzales sama Bahdim. Iya, ya. makanya kalau senior ya setuju. Tapi waktu itu adanya Kalau untuk- Gonzales sama Bahdim menurut yang waktu pas itu 2010 menurut saya itu ya pas dua pemain ini naturalisasinya. maksud saya emang berkontribusi. Iya, berkontribusi. Yang penting itu sih Bang Valen, Kontribusi. kontribusi mereka besar buat tim, kemudian mereka menjadi apa ya? Menjadi contoh lah buat Contoh, ini ya. panutan. Panutan di ini. Jangan sampai Naturalisasi. naturalisasi tapi membuat hal yang buruk, ya kan. Ya saya juga ingin sampaikan lah di acara ini Bang Valen ya, kemarin Coach Markus kan mungkin sempat viral lah ya kan. Ya saya juga sebagai head coach yang mohon maaf kepada ya semua pihak lah kalau memang merasa apa ya nggak nyaman dengan Nggak pas. ini. Tapi intinya kami nggak ada tujuan untuk menyakiti atau apa ya.
ya membuat nggak enak gitu. Yang pasti kami tetap selama itu untuk tim nasional, selama itu memang untuk prestasi, ya kan. Monggo aja silakan. Yang penting jangan terlalu banyak juga. Satu tim semuanya kan Nggak mungkin kan? iya, kasihan anak-anak dari Papua yang belajar sepak bola. Udah satu tim. Ya. Pelatih juga satu tim. Nah itu. Jadi bukan hanya pemain, makanya U16 kan- ini harus pelatih juga menurut saya Mas Bim. Oh gitu. Ya. Karena sekarang banyak yang kursus pelatih makin banyak katanya sekarang dibandingkan zaman kita di APP Oh dulu. ya, sekarang banyak. Akhirnya banyak sekali pelatih tapi ruang untuk kemudian meneruskan jalur menjadi pelatihnya makin terbatas kan juga kesian. Ya. Untuk level tertentu ya, Ya. kembali lagi maksudnya untuk level tertentu. Kalau emang Ya. udah level yang senior dengan segala kepentingan dan kebutuhan, saya pikir itu justru hal bagus untuk kita bisa adu-adu ilmu Ya, antara pemain asing, pemain lokal kan Pemain gitu. lokal. Kalau untuk pelatih saya pikir ya kita hukum alam aja Bang. Kita juga sadar ya, Ya. pelatih lokal harus memperbaiki kualitas mereka untuk bisa bersaing. Nah, tapi kan dari itu kan pelatih asing di sini, kok nggak ada naturalisasi pelatih asing ya? Cuma harus lebih selektif lagi kan Bang Pal. Nggak, ya, maksudnya untuk pelatih. kan naturalisasi pemain. Iya ya. Tapi nggak ada. naturalisasi pelatih kok harusnya nggak ada ada ya? tuh. Harusnya ada. Iya. Guardiola bisa dinaturalisasi Iya, kan, kan? naturalisasi. Kenapa Iya. gunanya ya? Karena pelatih asing mah boleh ngelatih timnas. Ngapain dia mesti Atau dinaturalisasi? coach STY aja naturalisasi jadi orang Indonesia. Bener juga ya. Tapi dia senang bener katanya di sini tuh. Yang pasti Tapi dia- Indonesia ini inilah Bang. Nyaman lah untuk Nyaman lah. untuk bekerja untuk Ya. semuanya. Di daerah apa tuh? Mungkin daerah-daerah apa namanya suka main ke daerah Blok M juga mungkin ya. Karena kan banyak apa ekspat Korea. Iya, Sering iya. mangkal ya di Blok M ya. Apa kawan ini orang aku ngomong itu tempat restoran Korea banyak. Iya, iya. Kalau Luis Mia kan mungkin di tempat yang restoran Spanyol kan iya. beda-beda walaupun sekarang dia di Bandung ya Iya, kan. iya, iya. Jadi tetangga ya. Kalau Luis Mia jadi Males tetangga. Mila ya. Tapi sebagai pemain kan AFF kita masih tanding nih. Besok Iya. tanggal 2 tanding lagi kan. Ya. Ah, belum juara-juara kan kita. Iya Bang. Gitu loh. Dari kemarin-kemarin gitu. Ngomongin ini lagi tapi pengalaman sebagai pemain dong apa ininya apa sih akhirnya jadi kayak kutukan atau memang Iya. karena kalau di level Asia Tenggara di AFF ini kan kita mah bersaing kan Bersaing, gitu. iya. Gimana Mas Bim? Ya banyak faktor ya Bang Palen ya. Banyak yang mempengaruhi ya. Mainnya tahun berapa kalau Mas Bim? Saya tahun 98 sama tahun 2000 itu final waktu itu yang tahun 2000 ya. Tahun Ketemu- 2002 ketemu Thailand. Thailand Ya, lagi. di Thailand waktu itu. Aduh, tawan seripan Ya, dulu. pokoknya memang ya Thailand, Vietnam. Vietnam 2010 udah jago. 2010 udah jago. Kan waktu itu mah zaman Kurniawan sama Aples Tekuari masih masih belum dong. Ya, belum. Makanya banyak faktor Bang Valen, ya kan. Apalagi sekarang kan sistemnya beda lagi nih kan. Ada yang home away gitu Ya. kan. Maksudnya dapat Dua dua kali home, 2 kali away. Beda lagi formatnya. Kalau dulu kan home turnamen ya di suatu negara gitu. Beda-beda gitu. Ya kita berharap lah tahun ini bisa ini Bang Valen, bisa Tapi juara. maksud saya lebih ke apa? Tekanan malah penonton kita kah? Atau memang kadang ada dalam tim itu terlalu yakin, ini kan terlalu pede, Ya. atau mungkin ada apa sih sebenarnya yang biasanya kalau di zaman masing-masing sehingga di generasinya masing-masing Coach Markus sama Coach Bima bisa nggak berhasil? Ya biasanya kita progres dari mulai penyisihan sampai ke final tuh bagus Bang Valen. Biasanya klimaksnya itu di final ya kan. Final terlalu banyak kompleks ya. Masalah mungkin ya pemberitaan, kemudian tekanan dari luar atau apa kita nggak tahu Itu ya. ngaruh ke pemain. Pasti pengaruh Bang Valen. Apalagi kalau udah final itu kan orang tertujunya wah ini harus juara. Karena saya pernah ngerasakan final sekali apalagi lawan Thailand kan. Thailand itu bisa dikatakan boleh kalah dengan negara lain Asal jangan asal jangan Vietnam. sama Indonesia. Sama juga sekarang Vietnam juga gitu. Ini bukan ini ya, tapi ini jadi Bener-bener, iya. semangat kita nih gitu. Betul. Gitu. Dan Vietnam berprogres loh. Iya. Benar-benar Sangat progres. Dia apa ya? Jangankan seniornya 16 pun sangat progres. Iya. Dan dia udah punya ini juga kan Vietnam, segala ya. macam training camp yang Betul Bang Valen. udah dia pikirin nih sekarang untuk masa apa pemain-pemain junior mereka. Iya. Iya. Ya, mungkin di kemarin kita FF 16 itu Vietnam U16 tuh baru pulang dari Jerman itu, Pak. Di Jerman mereka 1 Pelatihan. bulan. Iya, Iya, 1 pelatihan. bulan. Apa anggaran ini juga berarti dia? Iya, mereka. Jor-joran juga untuk Makanya kaget kita Bang Valen waktu kita coba cari videonya Vietnam karena kan satu grup sama mereka. Ada nih Kut, mereka latihan di Jerman 1 bulan. Saya bilang, oh Jerman, coba lihat videonya lawan sementara kita Borussia Dortmund tapi yang kan U16. kita kan juga di stadion Madrid.
Iya, kita kan di Jogja, Stadion aman. Madrid kan? Ya. Madrid apa Itu tuh? kan stadion kerjasama sama Madrid kan, stadionnya. Iya, 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 Iya iya. kan paling nggak ada Madridnya Ada lah. Madridnya lah, Ada iya kan. lah, itu rumput-rumputnya Madrid katanya. Yang di Jogja itu kan, Iya, iya, saya iya. pernah main kok. Untuk pan football itu bagus. Pan football. Iya makanya kan saya bilang untuk pan football. Aku nggak tahu kalau untuk level Iya. timnas. Tapi kalau Coach Markus, lo apa sebagai pemain paling beratnya? Paling kiper kan, apalagi kiper. Mungkin kurang kayak Martinez kali lo. Martinez ini kan provokasi Percaya dia, orang, iya, mau percaya tok dia. gitu, pede. Yang pasti selain apa yang dibilang Detik terakhir dia kemarin. Bang, Iya. selain apa yang dibilang Coach Bima tadi yang pasti Apa? tergantung Tuhan juga, Pak. Sama pencipta. Ya kalau memang rezekinya belum dikasih juara ya nggak juara. Kita kan berusaha sama kayak Argentina kan. Argentina 36 tahun baru ini juara. Wah, ini karena faktor ketiga kepelatihan Mas Bima tadi nih. Nah, itu kan. Pendekatan Masuk kan? personal, Masuk kan? fisik, religi. Yes, Ternyata iya, religinya Bang. bukan cuma kena ke pemain, Mas Bim. Lah kita Iya, kan iya. udah Karena berusaha ya kan. Udah Iya. berusaha tapi kan Tapi lu dulu Tuhan hadapin Maha Pencipta tekanan lu ini. gimana? kalau tekanan pasti banyak tekanan, Pak. Lu main final juga kan? Final mah 2010. Itu ngeri juga. Itu belum sosmed ya? Belum Belum ada. gitu. Oh, jadi masih Belum ada. Kalau ada sosmed kan lebih ngeri lagi. Nah, itu lebih ngeri lagi. Makanya yang tahun sekarang ini lebih ngeri lagi nih. Kalau mereka nggak Ya kan? pintar-pintar bermain Karena sosial apapun media, apapun judulnya lu kalah lu kebobolan pasti ada salahnya di mata Pasti. netizen. pasti. Yang penting Apalagi mereka fokus dulu lah, Bang. Fokus pertandingan. Berarti nggak waktu itu Mas Bima Thailand lawannya, kalau lu lawannya si tetangga kita ya. iya. usah- dan Malaysia. Ada aja emang cerita itu ya. Ya. Kadang kita kan lihat dari luar aja. Masalahnya kita ini yang main event football belum pernah ngerasain main terus ini puluhan ribu orang. Ribu. Iya kan? Terus Dengan Iya kan? tekanan harus menang. Iya kan? luar. enggak pas Coach Markus malah udah sempat menang dulu. Ini pasti Iya. keep back lu dulu Hamka ya? Ya. Pasti karena Hamka itu. Suka nggak fokus. Habis udah mau diundang belum datang-datang, gue pancing Iya, aja harus biar datang, nanti ya. kepancing jadi dia Biar datang ke datang deh sini. ya. Harus datang. Iya, aduh Cap masih golin dia Luar biasa. di liga. Emang Luar untuk biasa. itu gue salut lah. Nggak mudah, Bang Palen. Pemain senior yang masih bisa Iya, eksis dan di dia kompetisi. beroperasi. Nah itu dia. Berarti kan ada hal positif yang harus ditiru oleh pemain-pemain muda sekarang. Cap Hamka, Iya. Bintaro, Pride. Duh, emang kadang kita kan keceplosan tuh bukan karena pengen serius Iya. gitu loh Mas Bim. bener. Tapi maksudnya emang karena tapi ya udahlah. Udah kita apa namanya, yang penting mudah-mudahan AFF ini kita berprestasi lah. Tapi kan Vietnam sama apa berarti kan udah apa ya, sudah memikirkan juga ke depan. Untuk U16-nya dengan fasilitas segala macam. Jujur Coach Markus sama Coach Bima, kita anggaran udah jor-joran nggak buat kita? Yang pasti, Untuk membuat ini semua punya jenjang yang tepat. yang pasti PSSI sekarang udah melakukan itu ya, Bang. Cuma memang kan yang namanya berproses ini kan kita butuh waktu, ya kan. Kemudian support ke timnas sih, terutama timnas 16 ya. Kalau timnas yang U20 memang mereka kan persiapan Piala Dunia beda. Tapi sementara ini selama ini juga bagus-bagus aja, fine-fine aja. Benar. Ya benar. Oh. Bener. Makanya kita bisa juara. Iya, Ya, kan? iya. Oh berarti kalau yang kayak cerita-cerita zaman dulu ya, Ya. hotel nggak dilunasin, Oh enggak. Ya, lapangan apa sekarang udah enggak ya? Terus terang kita gaji lancar terus ya Coach. Lancar. Lancar terus, nggak ada keterlambatan. Tapi gede nggak? Kalau gedenya relatif lah. Relatif lah. Nggak gede kali, nggak kecil kali Nggak lah. kecil kali. Ya cukup lah Tengah-tengah untuk lah. Tapi nggak pernah terlambat. nggak pernah terlambat. pernah terlambat. Kalau Nggak dulu-dulu kan Kalau ada dulu ya, pernah ada. terlambat. Terlambat. gitu Ya, kan. sekarang lebih baik ya. Ya, Sekarang lebih baik lebih sih. baik. Cuman kalau bisa dinaikin nggak, Mas Bim? Ya pengennya gitu. Cuma kan yang penting kalau kita sih kemarin ya Coach Markus ya, kita dikasih ini jumlah, kita nego sebentar, ya udah kita buktikan dulu gitu. Iya. Kita prestasi dulu baru nanti sama Berarti juga kayak kemarin kan sempat juara. juara bonus kemarin bang kita nggak pernah mikir tuh. Iya. Jangan orang berpikir masalah wah ini pemain nggak ada pemain itu bener ya Coach Markus ya. Iya. Pas selesai mau pulangan ke daerah masing-masing baru kita bagi bang bonusnya. Jadi nggak ada mereka, dapatnya berapa dapatnya. Udah seperti air mengalir aja bang. Tapi kalau pelatih Ya. itu kalau timnas dia kontraknya kayak pelatih klub nggak sih? Jadi setahun gitu. Ya juga? kita setahun. Ada nggak ada program? Ada Ya nggak kita ada? setahun. Oh, Gitu. oke. Setahun. Oke. Saya kan soalnya nggak ngeh kalau pelatih timnas kan. Berarti udah berprestasi kemarin, udah nego dong. Ya sementara ini belum. Ya, karena kan memang belum ada event lagi kan. Betul. Ya.
Oke, Mas Bima udah nggak, kalau sama teman-teman begini mah ngobrolnya nggak kerasa ya, udah dimsumnya sampai udah dingin. Mas Bima. Ada yang mau disampaikan kah ke pemirsa semua, ke penonton Potsi di sini kalau dari Mas Bim? Yang pasti tetap support timnas ya, Ya. apapun hasilnya, karena mereka juga berproses ya, nggak ada yang instan. Kemudian buat pemain-pemain muda, disiplin ya, paling penting kalau pengen sukses. Kemudian yang paling utama disiplin waktu, disiplin istirahat, disiplin makan. Ya. Kemudian yang kedua kerja keras ya, dengan siapapun pelatih kalian, mau itu pelatih mantan pemain atau bukan, ya kalian harus berikan 100%, karena kebiasaan dalam latihan akan terbawa ke pertandingan. Kemudian jaga ibadah kalian ya. Itu dia. Yang muslim ibadahnya, sholatnya, kemudian yang non muslim silakan beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kemudian yang paling utama lagi Bang Walen, bikin bangga keluarga kalian, orang tua kalian, orang-orang yang kalian sayangi, karena mereka perjuangannya berat buat kalian berada di posisi seperti sekarang. Inilah yang disampaikan Mas Bima di ruang ganti dengan ada foto orang tua Ya, masing-masing ya. ya itu bikin Untuk surprise juga sampaikan, Bang. Itu ya kan? kita minta fotonya itu juga nggak ada ngasih tahu anaknya. Kita Akhirnya minta, mereka lihat. iya Pak Bu minta foto terbaru. Iya. Habis itu kita laminating, kita taruh di belakang jersey mereka. Mereka nggak ada yang tahu. Begitu ngambil jersey-nya, langsung nangis. Ya. Ada yang nangis karena memang dia kangen orang tuanya, ada yang nangis karena dia benci kali sama orang tuanya. Kalau di film ngeri-ngeri sedap. Kalau di film ngeri-ngeri sedap. Udah nonton belum ngeri-ngeri sedap? Kan ada yang memang Iya, dia iya. kesal kali sama orang Udah, tuanya. udah. Kalau Tapi di nggak ngeri-ngeri ada sedap, lah. kalau di timnas nggak ada. Nggak ada. Itu beda lah, Semuanya Pak. kangen. Iya. Di ngeri-ngeri Itu sedap. beda. gua Itu bilang. Bang Palen kali waktu kecil. Iya memang. Kayaknya ya. Memang dulu Curhat iya. ya? Iya, memang aku kali lah itu. Sekarang udah enggak. Enggak, iya, Ya, iya, biasa ngeri-ngeri sedap itu kan maksudnya kan rindu-rindu benci gitu loh Iya, kan. iya, Kalau iya. gue lihat wajah bapakku itu kan, ih kejam kalinya dia dulu, tapi ya udah bapakku lah. Kan gitu kan kira-kira kan. Curhat, Kalau ya. nggak karena itu juga nggak seperti ini kan gitu Curhat kira-kira. ya. Curhatnya. Ya sama lah. kira-kira. Coach apa yang mau Ya. disampaikan ada? Kalau saya pribadi ya, apalagi kita sekarang mau ngadepin AFF senior ya. Ya mudah-mudahan tetap support buat timnas senior. Amin. Tetap dukung. Nggak tahu nih kita apa udah dikasih izin apa belum buat yang seniornya. Sudah bisa. Sudah bisa Ada ya, syukur ya penonton, kan. ya. Ada penonton ya sekarang datang rame-rame beli support di stadion supaya timnas yang AFF ini kita bisa juara. Amin. Amin. Mudah-mudahan Kurniawan juga mau kembali ke stadion karena dia sakit hati. Tidak mau lagi datang ke stadion karena dari apa yang sudah dia berikan kepada timnas waktu itu dia tidak seperti merasa mendapatkan yang sebaliknya. Ya buat mancing Kurniawan juga biar kemari. Ya, melatih adalah seni lain memanage perusahaan, harus pintar, jeli dan intuitif. Bahasanya luar biasa ini. Jangan lupa follow seluruh akun media sosial C Today News. Saya Valentino Simanjuntak pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.